Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam rangka mempelajari kebenaran firman Allah. Kalau kita bisa bertemu, bisa hidup, bisa sehat, semua hanya berkat kasih karunia Tuhan semata-mata yang berlaku dalam kehidupan kita pada saat ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Terpujilah Yesus selamanya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kembali kita mempelajari kebenaran firman Allah yang terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Firman ini sering kita dengar tentang perenungan firman Allah. Baiklah kita mendengarkan firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua adalah salah satu tokoh dari bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang dipercaya oleh Tuhan. Dan dia adalah pengganti daripada Nabi Musa. Dan Allah melihat Yosua itu dapat dipercaya karena dia adalah salah seorang yang setia dalam mengikut segala perintah, mentaati segala perintah Tuhan. Namun tidak cukup, saudaraku. Dikatakan sebelum merebut tanah Kanaan, mengalahkan peperangan, dalam kemenangannya, Tuhan berpesan bahwa jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini salah satu sangat penting firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sama halnya penting dengan seorang pemimpin, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, baik dalam hal apapun. Dikatakan di sini, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Firman Tuhan itu sangat penting. Seringkali kita melupakan firman Tuhan yang utama dalam hidup ini. Mungkin kita sering melupakan firman ketika kita bekerja, ketika kita dalam perjalanan, ketika kita mungkin shopping, selalu lupa akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, jangan lupa firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Lalu kenapa kebanyakan orang di antara kita, orang yang percaya, sering melupakan? Apa sebabnya? Karena firman Tuhan itu tidak menyentuh di dalam seluruh kehidupan mereka. Ada beberapa hal sehingga firman Tuhan itu sering kita lupakan. Walaupun dia membaca, walaupun dia mendengar, tetapi tidak menyentuh dalam seluruh hidupnya. Gampang dilupakan. Di dalam Matius pasal 13 ayat 13 sampai ke 15, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Di sini dikatakan bahwa kenapa seseorang itu tidak mengalami jamahan kuasa firman Allah dalam hidupnya. Karena hati telinga mereka menebal akibat dosa, akibat hati yang keras.
Di sana ada iri hati. Di sana ada kebencian. Ya, di sana ada dendam. Sehingga hati itu keras. Firman Tuhan susah untuk masuk. Susah untuk menguasai. Sehingga kita lupa sekali akan firman Tuhan. Kita mendengar tetapi tidak menyentuh seluruh hidup kita. Karena apa saudara? Karena telinga kita mendengar itu dikatakan ada kotoran-kotoran. Dalam hati kita itu ada kotoran. Sehingga tidak berkuasa, tidak menyentuh firman Allah itu. Ketika kita membaca, ketika kita mendengar di dalam firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Mungkin firman Tuhan menyentuh dalam pikiran, tetapi tidak dalam hati. Hal ini bermasalah saudara. Kebanyakan saya lihat orang-orang yang percaya itu mereka hanya disentuh firman Tuhan hanya sebatas pikiran. Itu makanya kita tidak heran. Di saat-saat ini banyak orang jikalau firman Tuhan hanya disentuh firman sebatas pikiran. Itu biasanya orang itu menjadi ahli-ahli Taurat saja. Besar kepala, tapi manusianya kerdil. Aneh saudara. Karena apa? Firman Tuhan hanya menyentuh sebatas dalam pikiran. Sehingga banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, itu hidupnya seperti ahli-ahli Taurat saja. Punya pengetahuan tentang firman luar biasa. Tetapi tidak pernah bertumbuh. Hal ini menjadi suatu kecelakaan bagi orang yang percaya. Seharusnya firman itu masuk di dalam kehidupan kita. Yang terdalam yaitu hati kita, roh kita. Sehingga ada di dalamnya suatu pertumbuhan yang dahsyat. Sehingga kita bertumbuh mengalami kemajuan yang pesat. Mengalami keberhasilan, mengalami kemajuan. Di dalam perubahan, di dalam pembaharuan sebagai orang Kristen. Kita melihat ayat perbandingan kenapa sering melupakan firman. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ke 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus katakan di sini, firman Allah itu bagaikan kaca. Firman itu bagaikan kaca untuk kita bercermin kepada firman Allah. Tetapi ketika kita tidak disentuh oleh firman, kita melupakan sehingga kita melupakan diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Bagaimana rupa kita? Bagaimana perbuatan kita? Tidak sesuai dengan firman. Tidak menjadi pelaku firman, hanya pendengar saja. Mendengar dan melupakan. Tidak melakukan. Hal inilah yang dikatakan Yakobus. Sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri. Sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Saya melihat hanya satu cara untuk kita bertumbuh. Untuk kita berubah. Untuk kita menuju dewasa. Untuk kita disempurnakan itu hanya satu cara dalam firman Tuhan. Dan supaya kita tidak melupakan firman Tuhan itu, hanya satu cara. Kita kembali kepada Yosua pasal 1 ayat 8. Untuk kita tidak melupakan firman, ketika kita tidur, ketika kita bekerja, ketika kita di mana-mana pun, hanya satu caranya. Dikatakan ayat selanjutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Hanya satu cara
supaya kita tidak melupakan firman itu, yaitu merenungkan firman itu siang dan malam. Dikatakan di ayat lain, merenungkan itu seharian. Ketika kita tidur, kita berjalan, ya, kita bekerja dimanapun kita berada, selalu kiranya merenungkan firman Allah. Yang dikatakan merenungkan firman itu adalah memakan firman. Firman itu kita makan dengan cara merenungkan itu. Karena kebutuhan rohani, kebutuhan iman kita untuk kita bertumbuh semakin dewasa, untuk bertumbuh pesat, untuk bertumbuh sempurna, untuk bertumbuh dalam perubahan, itu hanya dengan satu cara. Supaya kita juga mengingat firman itu hanya dengan merenungkan, memakan firman itu siang dan malam, seharian. Dan ayat merenungkan, memakan firman Tuhan itu kita mencari di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku, diberikannya lah gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Dikatakan Tuhan kepada Yehezkiel, makanlah gulungan kitab itu. Artinya kita harus merenungkan setiap lembaran daripada firman Allah dengan cara memakannya, merenungkannya setiap hari, sehingga kita dapat bertumbuh, sehingga kita hidup di dalam perenungan daripada firman Allah. Di sini dikatakan bukan memakan Alkitab ini kertasnya, ya, tetapi merenungkan, memakan. Cara merenungkan itu sama halnya dengan kalau kita melihat sapi. Kalau sapi, dulu saya punya seekor sapi, kalau saya kasih makan rumput, di hadapannya dia makan sambil merenungkan. Betapa nikmatnya rumput itu sambil dia merenungkan begitu. Nah, cara hal merenungkan juga demikian. Di saat kita berjalan, di saat kita bekerja, di saat kita hendak tidur ataupun mau tidur, lebih indah kita merenungkan firman. Karena di dalam firman itu ada begitu banyak yang harus kita renungkan. Kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Semuanya melimpah. Sehingga kita belajar untuk merenungkan firman itu. Memakan firman itu. Hal sama juga dikatakan kepada Rasul Yohanes. Di dalam Wahyu pasal 10, ayat 9 dan sampai ke 10, demikian firman Tuhan. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu merasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Firman itu seperti jamu. Dikatakan di sini ada seperti rasa madu. Dan ada seperti empedu, pahit. Ya, firman Tuhan itu bermacam-macam rasa, saudara. Ketika kita melakukan dosa, kesalahan, Tuhan mengingatkan. Itu pahit. Pahit, saudara. Mengasihi sesama yang berbuat jahat kepada kita, itu pahit, saudara. Bagaimana kita mengampuni? Bagaimana kita mengasihi musuh-musuh kita? Orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni mereka, bahkan memberkati mereka. Itu pahit. Tetapi firman Tuhan katakan, kasihilah, berkatilah, doakanlah musuhmu. Itu pahit, saudara. Ya.
Ketika kita menemukan ayat yang manis, diberkati Tuhan. Tetapi untuk menjadi suatu sehat, yang pahit, yang manis, itu harus kita makan setiap hari. Ya, jadi anak Tuhan itu bukan hanya mau terima berkat, hanya mau bersenang-senang, bersukacita. Tetapi dia juga harus mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Amat terlebih di dalam saat ini, dalam wabah COVID saat ini. Mungkin kita mengalami kepahitan hidup, kegagalan hidup, penderitaan hidup, kesengsaraan. Tetapi saya mau katakan bahwa itu adalah semacam jamu dalam hidup kita. Membuat kita semakin sehat. Kita harus terima, kita harus makan. Itu firman Allah, saudara, supaya kita bertumbuh dengan benar. Kalau kita menjadi seorang Kristen hanya mau hidup-hidup tenang, damai, nyaman, saya mau katakan itu imannya bobrok. Justru kita mengalami penderitaan, kesusahan, kesukaran, dan kita akan juga menikmati berkat, damai, sukacita, maka kita menikmati berkat-berkat pertumbuhan yang benar. Puji Tuhan. Dan di dalam merenungkan firman Tuhan, saya melihat ada dampak yang besar. Sehingga boleh saya katakan bahwa bagi orang yang merenungkan, memakan firman itu membawa dampak besar. Sehingga kita sebagai orang yang percaya harus merenungkan, memakan firman itu. Salah satunya dampak firman Tuhan yang kita makan. Jikalau kita merenungkan firman itu, yang pertama kita semakin hidup kudus. Karena firman Allah itu mengkuduskan kita setiap hari. Jikalau engkau merenungkan firman, memakan firman itu, hidupmu semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Dan kita semakin sempurna. Ini ayat Mazmur 119, ayat perenungan firman Tuhan ya. Ayat inti daripada Mazmur tentang firman Allah, 119 ayat ke-9. Jikalau kita merenungkan firman itu, memakan firman itu, hidup kita semakin dikuduskan. Roh kita, jiwa kita, seluruh hidup kita itu dikuduskan oleh firman yang kita makan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bersih, kudus, suci, murni. Bagaimana supaya dia hidup suci kudus? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan itulah yang menyucikan, mengkuduskan seluruh hidup kita ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam. Karena apa? Karena di dalam dunia ini kita sering mendengar, kita sering melihat kotoran-kotoran yang masuk di dalam hidup kita, di dalam roh kita, di dalam hati kita, itu perlu dibersihkan. Sama halnya, tiap hari anak-anak datang bermain, membawa sandal, membawa sepatunya, membawa kotoran di rumah. Akhirnya saya mengambil sapu, saya harus bersihkan. Setiap hari, silakan saja dia mengotori rumah saya, lantai, dapur, segala macam. Tetapi saya harus membersihkan setiap hari. Hal demikian dalam kehidupan kita. Kita seringkali dipengaruhi oleh berita-berita yang kita dengar. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis ingin masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita. Itu tidak bisa masuk kalau kita merenungkan firman. Sehingga kita dibersihkan oleh semuanya itu. Sama halnya dikatakan dalam ayat ini. Dengan apakah aku hidup bersih kudus? Menjaganya dengan firman yang ada di dalam hatiku, yang ada di dalam pikiranku, yang kurenungkan siang dan malam, itulah membersihkan segala kenajisan, kekotoran hidup kita. Sehingga kita semakin kudus, semakin kudus. Karena tanpa kekudusan, Allah tidak berkenan apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, dan kita menghampirinya. Itu sesungguhnya tidak ada hubungan. Tanpa kekudusan kita tidak ada berhubungan dengan Tuhan. Maka itu kita perlu kudus setiap hari. Bukan setiap minggu. Bukan setiap bulan. Tetapi setiap hari. Jikalau kita merenungkan, memakan firman itu, maka kita semakin dikuduskan. Puji Tuhan. Yang kedua, kalau kita merenungkan firman, memakan firman Tuhan itu, semakin kita hidup sehat, semakin sehat. Di dalam Amsal pasal yang keempat,
Amsal pasal yang keempat ayat 20-22, demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudaraku di dalam Yesus, kalau Anda sakit, kalau Anda lemah dalam tubuh, dalam roh, kalau Anda diserang penyakit, saya percaya tidak perlu pergi ke pendeta, tidak perlu pergi ke dokter. Firman Allah dikatakan sanggup menyembuhkan seluruh sakit penyakit dalam hidup kita. Ini ayat yang mengatakan, jikalau kita merenungkan firman itu dan tersimpan di dalam hati kita, memakan firman itu, maka firman itu berkuasa menyembuhkan seluruh sakit penyakit, seluruh tubuh kita. Maka itu, saudara, ini sepertinya bahwa firman Tuhan itu seperti pil kesehatan yang kita harus makan. Contohnya, saudara, kalau kita sakit pergi ke dokter. Setelah kita sakit, kita mendapat resep dari dokter. Dokter berkata, Bu, ini obatnya. Pak, ini obatnya. 3 kali sehari, atau 4 kali, atau 2 kali untuk dimakan supaya Bapak sembuh. Firman Tuhan juga demikian. Firman Tuhan ini obat untuk seluruh kehidupan kita supaya kita sehat, supaya kita sembuh. Itu harus dimakan setiap hari. Satu ketika seseorang berkata kepada saya, wah, Om, Pak, kok Bapak itu senang membaca firman tiap hari? Apa enggak jadi pusing kepala? Apa enggak jadi pusing hatinya? Saya mau katakan, kalau firman Tuhan itu beda dengan nasi, beda dengan makanan. Setiap hari kita merenungkan, setiap hari kita memakan firman itu selalu ada tempatnya di dalam roh kita. Tidak terbatas. Tetapi perut kita secara jasmani itu terbatas, saudara. Seberapa kali kita merenungkan, seberapa kali kita memakan firman, itu tetap ada tersimpan. Dan memiliki kapasitas yang tidak terukur, tersimpan di dalam roh kita, tersimpan di dalam pikiran kita. Sehingga kita hidup yang melimpah. Maka itu dampak yang kedua, kita dijadikan sehat dalam seluruh hidup kita. Jikalau kita merenungkan, memakan firman Tuhan. Yang ketiga, akibat daripada dampak kita merenungkan, memakan firman, itu kerohanian kita semakin bertumbuh pesat. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dikatakan dalam ayat ini, bukan hal jasmani makanan kita, tapi yang rohani, yaitu firman Allah, merenungkannya. Sehingga dikatakan seperti air susu. Firman Tuhan itu seperti air susu, seperti madu, seperti empedu. Membawa dalam pertumbuhan kita. Sehingga kita bertumbuh pesat dari hari ke hari. Hanya satu cara kita bertumbuh, yaitu merenungkan firman itu, memakannya setiap hari. Maka kita bertumbuh di dalam iman, di dalam roh kita. Sehingga kita bertumbuh dewasa, bertumbuh sempurna. Itu yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Dan yang keempat, merenungkan firman itu, hidup kita semakin terang. Karena firman Tuhan itu seperti pelita. Roh kita ini seperti pelita, maka dibakar dengan api rohnya. Dibakar dengan firman Tuhan itu sehingga kita hidup menjadi terang. Hati kita terang, seluruh hidup kita itu terang. Sama seperti kita melihat bintang timur itu terang, bulan, matahari itu terang. Itu makanya di dalam firman Tuhan dikatakan Mazmur 119. Ini ayat yang sering kita dengar, Mazmur 119 ayat 100.
dikatakan firman itu pelita bagi hidupku, terang bagi jalanku. Kita semakin terang, kita tidak akan lagi hidup dalam kegelapan. Yaitu dikatakan dalam kehidupan kemunafikan, iri hati, dendam, kegelapan, kebencian. Tetapi terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, kasih, lemah lembut. Itulah terang. Sehingga kita terang roh kita, hati pikiran kita terang. Kita hidup bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Semakin terang hidup kita. Tetapi jikalau kita gelap, itu sama dengan orang yang buta. Tuhan katakan yang buta memimpin yang buta, maka masuk ke jurang. Karena di sana tidak ada firman Tuhan. Sehingga mereka dibutakan roh mereka, pikiran mereka, hidup mereka. Sehingga tidak mengerti jalan terang itu. Terang dalam hidupnya. Itu makanya di dalam Mazmur yang 119 ayat 05, 105 maksud saya. Bahwa firman Tuhan itu pelita. Ya, pelita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita merenungkan, memakan firman itu masuk dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita, maka kita diterangi. Karena firman itu pelita, akan menerangi seluruh hidup kita. Sehingga kita berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kasih, berjalan dalam kebaikan. Terang Kristus, terang roh kita, terang firman Allah, terang roh daripada Tuhan menerangi seluruh hidup kita. Sehingga kita tidak gampang tersandung. Sehingga kita tidak gampang terjatuh. Karena terang firman Allah. Sehingga kita tidak gampang berbuat salah. Hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kesucian. Karena kita hidup dalam terang daripada Kristus. Puji Tuhan. Dampak daripada yang kelima, dampak daripada merenungkan memakan firman Tuhan, roh kita semakin kuat. Semakin kuat, kita butuh roh yang kuat pada hari-hari akhir zaman ini. Supaya kita tidak digampang goyahkan oleh situasi, oleh apapun. Karena roh itu butuh kuat, saudara. Ya, dengan cara memberikan makan, merenungkan firman itu. Karena kehendak Tuhan, keinginan Tuhan kita memiliki roh seperti Yesus yang kuat menghadapi badai kehidupan, menghadapi masalah-masalah, menghadapi kesukaran, masalah apapun. Kita kuat sehingga seperti Paulus katakan, aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam kekuatan daripada Allah. Yaitu firman. Hanya kekuatan firman di dalam roh kita, itulah kita semakin kuat. Dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ke 49, demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh. Hebatlah kerusakannya. Dikatakan di sini dasar di atas batu. Batu itu Yesus, batu itu firman Allah yang selalu memberi kekuatan dalam roh kita. Sehingga roh kita dibangun setiap hari dalam kekuatan firman yang tidak tergoyahkan. Dengan menghadapi sikon apapun yang kita hadapi, kita selalu kuat. Tampil beda. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan inginkan kita selalu hidup seperti batu karang yang ajaib. Yang keenam, roh kita itu dan pikiran kita ditulis. Jadi dibentuk seperti Alkitab.
Saya mau beritahu bahwa Alkitab sesungguhnya itu bukan firman Tuhan yang tertulis di sini. Firman Tuhan yang sesungguhnya itu adalah hati kita, pikiran kita yang ditulis oleh Roh Kudus. Sehingga kita dikatakan menjadi Alkitab yang dibaca orang. Orang Kristen itu adalah Alkitab yang hidup berjalan-jalan untuk dibaca orang. Dibaca tetangganya, dibaca siapapun. Bahwa dia adalah Alkitab yang dibaca orang. Alkitab yang hidup itu kita, hati kita. Perkataan, perbuatan kita itulah Alkitab. Terjemahan daripada Alkitab yang kita baca setiap hari. Kitalah Alkitab yang hidup itu. Jikalau kita merenungkan, Roh Kudus bekerja secara dahsyat untuk menuliskan firman-Nya dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita menjadi Alkitabnya Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6 demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memuji diri kamu, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, Alkitab. Jemaat di Korintus tidak menyadari bahwa mereka itu adalah Alkitabnya Tuhan yang dibaca orang, yang ditulis oleh Roh Allah dalam hati dan pikiran mereka, dalam loh-loh hati mereka, sehingga mereka dibaca orang seperti Alkitab. Makanya Alkitab yang mati itu Alkitab ini, tapi Alkitab Rema itu adalah kehidupan kita yang dibaca orang. Dan dikatakan ayat selanjutnya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh dagingnya itu dalam hati manusia. Demikianlah besar keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus dengan diri kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Firman Tuhan itu sebetulnya Alkitab yang mati, tetapi Roh Allah yang menghidupkan ketika kita memohon penjelasan daripada Roh Allah itu sehingga dia hidup. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dia menginginkan kita menjadi kitab yang hidup, kitab yang dibaca orang, yang dilihat orang. Perbuatan perkataan kita, baik tetangga, baik keluarga, baik siapapun, sehingga kita Alkitabnya Allah yang dibaca setiap orang. Puji Tuhan saudaraku. Dan setelah kita merenungkan, memakan firman Tuhan itu, dikatakan di dalam Yosua, kembali kita melihat Yosua pasal 1 ayat 8. Maka Tuhan katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan inginkan setelah kita merenungkan firman, memakan firman, maka dikatakan di sini bertindak hati-hati apa yang tertulis dengan firman. Artinya hidup kita akan sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Sesuai ukuran orang percaya, ukuran hamba Tuhan, ukuran siapapun dia yang mengaku seorang Kristen. Ukurannya bukan sesama orang Kristen. Ukuran kerohanian, ukuran pertumbuhan. Tetapi ukurannya itu adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah ukuran setiap orang yang percaya. Jangan kita membanding-bandingkan hidup kita kepada sesama. Sekalipun kita memiliki karunia, sekalipun kita memiliki pengetahuan yang hebat, sekalipun doktrin yang luar biasa, penyingkapan rohani yang luar biasa, penyingkapan firman, kita tidak bisa membandingkan dengan sesama Kristen. Tetapi kita harus membandingkan kepada firman Allah. Dan kita harus membandingkan apakah kita sesuai sudah
dengan apa yang tertulis di dalam firman Allah. Itulah ukuran perbandingan hidup kita. Dan saya percaya, dan firman Tuhan dikatakan setelah kita membandingkan, setelah kita memakan firman Tuhan, maka Tuhan katakan engkau akan berhasil dan beruntung. Siapa saja di dalam firman Tuhan orang-orang yang berhasil? Ketika mereka merenungkan, contoh-contoh itu sudah ada dalam firman, yaitu Yosua. Yosua berhasil dan beruntung membawa bangsa Israel masuk di dalam tanah perjanjian. Begitu juga Daud. Daud orang yang berhasil karena mereka suka merenungkan firman. Bahkan Yesus, dia sanggup mengalahkan iblis, mengalahkan hidup, mengalahkan kesusahan, mengalahkan kematian. Itu karena dia merenungkan firman Tuhan. Yesus itu merenungkan firman Tuhan. Dia nggak pernah bawa Alkitab, tetapi dia selalu merenungkan firman itu. Makanya di dalam Matius pasal 4 dia katakan, ada tertulis. Kalau Yesus berkata ada tertulis, Yesus merenungkan firman itu. Siang dan malam dia memakan firman Tuhan itu. Sehingga dia bisa memberikan jawaban yang benar sesuai dengan firman yang dia renungkan. Begitu juga Maria. Maria orang yang berhasil. Karena dia sering merenungkan firman Allah, makanya dia berhasil, saudaraku, untuk melahirkan Yesus. Begitu juga jikalau kita merenungkan memakan firman, maka akan lahirlah firman Tuhan dari seluruh kehidupan kita. Sehingga kita menjadi manusia firman, manusia yang berhasil, manusia yang beruntung setiap hari. Terpujilah Tuhan. Inilah renungan firman yang kita dengar pada saat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, memakan firman Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar saat ini, yaitu renungkanlah firman itu setiap hari, maka kita semakin menjadi orang yang sempurna, orang yang kudus, orang yang bertumbuh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Nya, terpujilah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, inilah firman yang kita dengar. Amin.